Bab ke-10. Aku harus cepat. Awi-ala tahu, ia punya beberapa benda kesayangan, benda-benda yang diberikan neneknya, berkas-berkas penting dan segala macamnya, masih berada di rumah. Sepertinya Awi-ala juga akan menjual rumah kecil itu dengan harga miring, karena jelas ia tidak bisa hidup di sana lagi. Disinilah Awi-ala berada. Setelah berjalan melalui gang-gang kecil menuju rumahnya dan memastikan wilayah itu tidak diawasi oleh para penagih hutang, Awi-ala berdiri, menatap rumahnya yang gelap. Sudah lama sekali rumah itu mati, sudah lama sekali rumah itu tidak memberikan Awi-ala kehangatan, cinta, dan juga keamanan. Malah, rasanya seperti tempat siksaan, sebuah neraka. Karena ayah dan ibunya adalah peminum berat, mereka kasar dan suka berteriak. Awi-ala mungkin utuh secara fisik, tetapi di dalam sana ia adalah gadis yang cacat. Baik, berhenti mengasihani dirimu. Mari kita ke dalam Awi-ala, lalu setelah itu kita pergi dari sini untuk selamanya. Perempuan itu kemudian melangkah masuk. Kunci rumah yang ia tinggalkan di bawah pot bunga yang tanamannya sudah mati masih berada di tempatnya. Lalu ia masuk. Ingatan-ingatan tentang masa lalunya berkelebat di kepala. Sepanjang hidupnya, ia menderita. Sejak remaja, ia sudah bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena orang tuanya hanya melahirkannya saja, tetapi tidak memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua. Kalau saja tidak ada orang tuanya, Awi-ala yakin ia mungkin memiliki tabungan yang cukup untuk hidup sendiri dan meneruskan kuliahnya. Ia sangat ingin menjadi seorang jurnalis, tetapi Awi-ala hanya berkuliah selama 2 semester ketika bersama Ruben dan lalu memutuskan untuk berhenti karena tidak dapat membagi waktu setelah perceraiannya. Antara harus berkuliah atau bekerja untuk melunasi hutang-hutangnya. Ibunya menolak memberikan Awi-ala sedikit pun harta gonogin yang didapatkannya dari Ruben, dan ia terpaksa mencari uangnya sendiri sementara ayah dan ibunya sibuk dengan dunia kotor mereka. Kau beruntung tidak dijadikan pelacur oleh ibumu, Awi-ala. Awi-ala benci Ruben, karena pria itu telah menyanyiakannya, tetapi di sisi lain ia bersyukur Ruben menikahinya karena hal itu membuat Awi-ala bebas dari ibunya yang haus akan uang. Jika saja Awi-ala tidak menikah, Maria benar. Ia mungkin akan dijual dan dijadikan pelacur. Baiklah, mari kita mulai. Awi-ala lantas masuk. Rumah itu sedikit pengap, sofa-sofa yang berada di ruang tamu berjamur, karena terkena tetesan air dari atap yang bocor. Tidak ada benda berharga di sana, lemari es, apa saja yang setidaknya dapat dijual. Sudah lama Awi-ala jual. Ia berjalan ke kamarnya yang sempit, sama sekali tidak mencoba menghidupkan lampu dan hanya menggunakan senter dari ponselnya. Akhirnya ia berhasil menemukan berkas-berkas miliknya. Ia memasukkan buku jurnalnya ke tas, beberapa lembar pakaian dan juga barang-barang pribadi lainnya. Gadis itu berhasil mengantongi benda-benda tersebut sampai 3 tas. Lalu ia pergi ke flat Maria dan menitipkan barang-barang itu ke flat Maria dan berkata jika Maria menggunakan mobilnya saat mampir nanti, temannya itu bersedia membantu membawakan tas-tas itu. Astaga! Ada apa? Aku melupakan sesuatu. Sesuatu? Ya, aku meninggalkan sertifikat rumah, padahal tadi aku sudah berniat memasukkannya ke tas. Kau akan kembali? Ya, sebentar saja, Maria. Aku boleh pergi bersamamu? Tidak perlu, kau di sini saja. Kau yakin? Aku yakin, aku akan segera kembali. Lagi pula rumahku dekat dari sini. Baiklah. Maka Awi-ala pun pergi, ia memasuki rumah itu lagi, dan berjalan perlahan menuju laci. Ini dia. Tepat setelah itu, sebuah tangan terulur dari kegelapan, merenggut Awi-ala, telapak tangan yang kasar dan lebar menutupi mulutnya. Awi-ala melepaskan semua benda yang ada di tangannya, lalu ia mencoba memberontak marah, suara kasar menyambangi telinganya. Bagaikan petir dias yang bolong. Kena kau, gadis nakal! Jangan memberontak atau kau akan tahu akibatnya. Emipaha! Awi-ala tidak mendengarkan, ia mendorong dirinya agar terlepas, tetapi pria itu tidak memberinya kesempatan. Awi-ala diseret ke ruang tamu, lalu ia didorong sampai jatuh tersungkur. Tangan-tangan besar dan kasar meraihnya lagi. Tangan-tangan itu membuat blus tipis Awi-ala sobek. Lalu mereka mencoba menyentuh kulitnya yang telanjang. Kali ini mereka tidak sedikit pun menahan diri. Lampu dihidupkan, tempat itu seketika menjadi terang sampai Awi-ala tidak dapat melihat, lalu tangan-tangan itu menahannya di atas meja ruang tamu. Seseorang membungkuk di atas Awi-ala,
mengacungkan pisau bedah yang kecil ke depan wajahnya. Awiala Rosewood, apa kau tahu di mana ayah dan ibumu? Awiala menggeleng-geleng. Lepaskan aku. Suaranya tercekik. Itu para penagih hutang. Aku sudah muak denganmu, gadis kecil. Kau tidak mau melunasi hutang-hutangmu. Baiklah. Tidak apa-apa. Pria itu menjilat si pisau bedah seperti psikopat. Kau hanya perlu diam saat kami mengeluarkan ginjal, hati, jantung, juga kedua matamu yang indah ini. Tubuh Awiala menggigil ketakutan. Tidak, jangan bunuh aku. Itu bahkan belum cukup membayar hutang-hutangmu, manis. Pria itu mengernyit, melihat ke arah dada Awiala yang terbuka dan hanya tertutup bra hitam. Mengusapnya dengan lembut sebelum mengelus pahanya yang tidak tertutup karena rok pendeknya tersibak. Kau memiliki wajah yang sangat cantik rupanya. Kurasa aku bisa menahan hukumanmu sampai beberapa hari. Bos pasti akan senang jika aku menyerahkanmu padanya. Pria itu menyeringai. Setelah dia bosan, aku akan senang menampungmu di base camp. Aku punya banyak anggota pria, mereka pasti akan senang jika kau ikut bergabung. Pria itu menggoreskan pisaunya ke leher Awiala, membuat ukiran berhuruf tinggi besar. Awiala menjerit kesakitan, ia memberontak sementara orang-orang itu tertawa, memegangi kedua tangan dan kakinya. Pisau bedah itu kini diarahkan ke dada Awiala, membuat ukiran huruf lain. Sakit! Kumohon hentikan! Awiala mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar, mengejang, merasakan perih menusuk daging dan kulitnya saat pria itu masih terus menggoreskan pisau, darah segar mengalir keluar, bercampur dengan air mata Awiala. Apa ini sakit, gadis kecil? Ya, ini belum seberapa dengan rasa sakit yang akan kau terima nanti. Aku akan membuka perutmu, mungkin aku akan memberimu sedikit narkoba agar adrenalinmu terpacu dan kau tetap sadar. Melihat saat aku mengeluarkan ginjal, usus dan juga bagian lainnya. Itu pasti akan menyenangkan. Tepat di saat itu, pintu didobrak dan suara letusan senjata api menyusul. Tiarap! Tetapi mereka terlambat menghindar. 3 dari 10 orang yang menahan Awiala tumbang. Gadis itu tersentak, langsung dilepaskan, ia berguling ke lantai, tetapi salah satu dari mereka segera menangkapnya lagi. Ya, itu pria yang tadi menyakiti Awiala. Mereka orang-orang Waterford. Sialan! Kita harus pergi, sekarang! Tetapi mereka tidak akan bisa pergi jauh, sebab Carlton Waterford sudah menyuruh anak buahnya mengepung tempat itu, dan dia maju sendirian sambil menodongkan glock-nya. Orang-orang itu menembaki Carlton, pria itu langsung bersembunyi di balik tembok, tidak menemukan Tora atau siapapun di sana. Carlton yakin saat itu Awiala tidak bekerja untuk Tora. Tahu bahwa gadis itu jujur dengan yang dikatakannya. Awiala menyadari yang datang adalah orang-orang Carlton. Untuk yang ketiga kalinya, pria itu datang untuk Awiala. Padahal Carlton tidak lebih baik dari mereka. Awiala harus pergi dari sini. Ia tidak ingin sampai didapatkan oleh Carlton karena pria itu pernah mencoba memerkosanya hanya karena ia dicurigai bekerja untuk Tora. Jangan menembak lagi atau akan kubunuh gadis ini. Carlton menyahut dengan nada dingin dan kejam. Bunuh saja, aku tidak peduli. Orang yang menyandera Awiala menggeram. Mustahil kau tidak peduli. Kau mencoba melindunginya sebelum ini, dan ini yang ketiga kali. Jangan menembak atau akan kuhancurkan kepalanya. Bibir Awiala bergetar saat moncong pistol orang itu ditempelkan ke pelipisnya. Biarkan aku pergi dari sini. Pria itu menjadi panik, dan Awiala disentak agar ia berjalan lebih dulu. Jalan, sialan! Maka gadis itu berjalan sambil menangis. 2 orang anak buah pria itu berada di kanan kiri mereka. Menembak sekali saja kau akan menyesal. Dari tempatnya Carlton menahan napas, waspada dalam diam, sebelum ia muncul dan dengan cepat menembak kepala pria yang menyandera Awiala. Darah meledak, mengenai wajah Awiala dengan cairan merah bercampur serpian otak. 2 peluru lain melubangi kepala orang-orang sisanya, mereka langsung saja sudah terkapar di lantai. Awiala menjerit histeris. Carlton muncul beberapa detik kemudian, berdiri di hadapan Awiala yang syak. Ekspresi di wajah Carlton sangat marah saat ia melihat dada Awiala terbuka karena blusnya yang sobek. Awiala linglung, Carlton meraih tangannya dengan kasar.
Kau akan ikut denganku mulai sekarang. Tak, kau pembunuh. Alis Carlton terangkat sengit. Itu bukan hal baru bagiku, Nona. Awiala sangat ketakutan. Benar-benar ketakutan pada Carlton. Tidak, aku tidak akan ikut denganmu. Kau pembunuh. Tidak. Kau yang akan mati jika aku tidak menembak mereka, gadis sialan. Awiala berusaha melarikan diri, tapi Carlton dengan segera menangkapnya, dan pria itu mengangkatnya seperti seseorang mengangkat sekarung beras. Bereskan sisanya. Perintah Carlton pada anak buahnya. Awiala tidak dapat berpikir, satu-satunya yang ia inginkan hanyalah pergi melarikan diri. Tetapi ia bahkan tidak bisa pergi kemanapun saat Carlton Waterford mengangkatnya dengan mudah seperti membawa sekarung beras. Tubuhnya terasa lemah, pikirannya berkecamuk antara ketakutan, kebencian, dan keputusasaan. Darah yang berceceran di lantai rumahnya masih segar terasa di hidungnya. Awiala merasakan mual yang begitu hebat, lalu ia muntah di punggung pria itu. Carlton menggeram, menurunkannya. Pria itu melepaskan jas yang ia pakai lalu melemparkannya begitu saja, membiarkan Awiala membungkuk ke atas rumput dan muntah di sana. Setelah gadis itu muntah-muntah, Carlton segera meraihnya lagi. Mencengkeram pergelangan tangannya sangat kuat. Lepaskan aku! Kau pembunuh! Diam, brengsek! Apa yang akan kau lakukan padaku? Apakah kau juga akan membunuhku? Lepaskan aku! Teriak Awiala sambil tersengal-sengal kelelahan, masih mencoba melawan meski tubuhnya nyaris lumpuh. Carlton tidak mengindahkan teriakannya. Dengan langkah cepat dan tegap, pria itu membawa Awiala menuju mobil hitam besar yang menunggu di ujung jalan. Beberapa anak buah Carlton berdiri di dekat mobil dengan wajah tegang, memperhatikan sekitar untuk memastikan tidak ada ancaman lanjutan. Ketika Carlton membuka pintu mobil, Awiala meronta sekuat tenaga, memukul dada Carlton, mencoba melarikan diri. Aku tidak mau ikut denganmu. Aku lebih baik mati. Carlton menggeram, memaksa Awiala masuk ke dalam mobil. Diam! Kau akan mati jika tetap di sini. Kau pikir mereka tidak akan kembali mencarimu? Air mata Awiala mengalir deras. Luka di leher dan dadanya sangat perih. Aku tidak peduli. Aku tidak butuh bantuanmu. Kau tidak berbeda dari mereka. Kau hanya ingin menggunakan aku. Carlton menarik napas panjang, berusaha menahan amarah. Wajahnya yang biasanya tenang dan dingin, kini dipenuhi oleh kegelapan. Ia menatap Awiala dengan tatapan yang sulit diartikan, antara marah dan frustrasi. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Kau akan ikut denganku, suka atau tidak suka. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil dipenuhi keheningan yang mencekam. Awiala duduk di sudut kursi belakang, tubuhnya meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan. Rambutnya kusut, wajahnya pucat pasih, ia bahkan tidak peduli pada luka yang ada lehernya meskipun masih meneteskan darah. Sesekali, dia mencuri pandang ke arah Carlton yang duduk di sampingnya, menatap keluar jendela dengan tatapan tajam ke jalanan gelap. Cahaya lampu jalan yang redup menyinari wajah Carlton, menonjolkan rahangnya yang tegas dan sorot matanya yang dingin. Awiala tidak bisa menahan rasa takutnya. Meski Carlton telah menyelamatkannya, pria itu adalah sosok yang sama sekali tidak bisa ia percayai. Ia tahu Carlton adalah pria kejam yang terkenal di dunia gelap. Desas-desus tentang kekejamannya sudah banyak Awiala dengar dari Maria, dan malam ini ia melihatnya sendiri. Bagaimana Carlton melubangi kepala orang lain semudah ia melubangi papan kayu. Entah kenapa, pria itu selalu muncul saat dirinya berada dalam bahaya. Niatnya masih menjadi misteri. Tuan Rutherford. Awiala akhirnya memberanikan diri berbicara, suaranya bergetar. Apa yang kau inginkan dariku? Berhenti menanyakan hal itu. Katanya dengan suara dingin dan beratnya. Setelah perjalanan yang terasa seperti seabad, mobil berhenti di sebuah rumah besar yang terletak di sudut kota Vegas, di sebuah daerah elit. Oh, itu bukan rumah karena jelas terlalu besar. Itu bisa disebut sebagai mansion. Mansion itu bergaya klasik, seperti rumah-rumah era Romawi kuno yang sangat megah dan dengan ciri khasnya dicat warna putih, dengan pagar tembok tinggi yang melindungi setiap sudutnya. Carlton keluar dari mobil, berdiri di luar sementara sopir membukakan pintu untuk Awiala. Keluar! Katanya dengan nada datar. Awiala ragu-ragu.
Dia menatap Carlton dengan penuh kebencian dan ketakutan. Aku tidak akan pergi ke sana. Carlton mengangkat alis, jelas tidak terkesan dengan pembangkangan Ariella. Kau tidak punya pilihan. Jika kau tetap di sini, orang-orang itu akan mencarimu lagi dan kau akan diperkosa bergilir oleh anggota kelompok itu. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan darimu. Bagaimana denganmu? Apakah kau akan berhenti? Mata hijau Carlton berkilat-kilat. Tidak. Aku tidak akan pergi ke sana. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Orang-orang Carlton memegangi Ariella. Membawanya masuk, nyaris seperti menyeretnya ke dalam. Panggil dokter, gadis itu terluka. Begitu masuk, Ariella langsung disambut oleh suasana yang hangat dan nyaman, sangat sesuai dengan ekspektasi. Mansion itu dipenuhi furnitur mewah, dengan lampu-lampu kristal yang menggantung di langit-langit. Namun, suasana hangat itu tidak bisa menghapus rasa sakit yang dirasakan Ariella dari luka di tubuhnya, atau dari ketakutan yang ditorehkan Carlton pada kepalanya. Darah orang-orang itu menempel di tubuh Ariella, di rambut, di dada, di wajahnya. Ariella mual dan ingin muntah. Mustahil ia melawan. Karena untuk berdiri saja ia merasa sudah tidak sanggup lagi. Maka, ketika orang-orang itu membawanya ke sebuah kamar dan mendudukkan Ariella di sebuah kursi, gadis itu duduk lemas tak berdaya. Carlton berjalan mendekatinya. Bekerja samalah, Ariella. Akuilah bahwa kau tidak berdaya, bahwa kau lemah, bahwa kau membutuhkanku. Ariella membuka mulut. Kenapa kau melakukan ini? Ariella akhirnya bertanya, suaranya hampir seperti bisikan. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Carlton menatapnya dalam-dalam, matanya menembus jiwa Ariella. Entahlah, aku sendiri tidak tahu.